dinafikan sebagai pengeluaran harta. Sehingga beliau pernah bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mali." Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau kita menganggap sedekah itu mengurangi harta, itu asumsi yang salah. Menurut Nabi, kita mau mengikuti pendapat kita, pendapat beliau, tentu pendapat beliau, mana qasat sadaqah. Sedekah itu tidak mengurangi bin mali dari harta seseorang, menambahnya. Jadi setiap kita bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah, itu hukumnya pasti diganti oleh Allah. Ada yang meragukannya itu diganti oleh Allah, maka dia hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kenapa dikatakan kafir? Karena dia mengingkari Al-Quran. Kenapa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka dia Allah menggantinya. Lalu kita tak mengakuinya, berarti menafikan Al-Quran. Tidak mengakui Al-Quran yang sedang di dalam Al-Quran. Di awal surah Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Al-Quran itu, Alkitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Meragukannya saja kita tidak boleh, apalagi menafikannya. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah, maka janganlah sekali-kali pernah ragu. Meragukan itu namanya yakin Allah sebagai Tuhan, tapi meragukan kalau dalam urusan ini Allah mengganti, itu namanya munafik. Membenarkan Al-Quran sebagai firman Allah, tapi menafikan tentang ayat ini. Tapi kalau meragukan sekali semuanya, sama dengan kafir. Bila ini di dalam hadis qudsi dikuatkan tadi, walaupun Allah sudah hukum, hadis qudsi, "Antiqultiku alaik, berinfaklah, maka dia Allah akan menjadi." Antik, berinfaklah, nanti kata aku ganti. Antiqultiku alaik. Inilah ya ujian bagi kita di dalam terhadap hak. Ada lagi doa. Kalau doa itu ujian fisik, kesengsaraan di dalam hidup, ujian fisik. Sedangkan zulzilu ujian hati, kegodangan hati. Banyak orang yang hatinya diuji, seperti seorang wanita yang bernama Masyitah, digelar dengan Masyitah oleh Nabi karena beliau tukang sisir putrinya Fir'aun. Masyitah itu dekatan Amsyata Yushitu, nama alat untuk bersisir itu namanya Mashyitun. Jadi Masyitah wanita tukang sisir. Tukang sisir siapa? Yaitu rambut putri-putrinya Fir'aun, maka disebut dengan Masyitah. Nah, Masyitah ini diuji, goncang hatinya. Bagaimana tidak goncang? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas waktu lagi sedang menyisir, sisir jatuh, dia menyebut nama Allah. Seperti Fir'aun mengatakan, siapa yang disebut? Rabbi wa Rabbuki, Tuhan dan Tuhan. Bukankah Tuhan kita adalah Fir'aun? Oh tidak, dilaporkan ke Fir'aun, tarik Fir'aun, marah Fir'aun, disidang, tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Ternyata apa yang terjadi? Suaminya, anak-anak beliau semuanya dimasukkan dalam sebuah tempat yang berisi. Ada yang mengatakan minyak yang mendidih, ada yang mengatakan air yang mendidih. Pas bayi beliau yang terakhir, bayi yang sedang
dengan beliau untuk diperintahkan untuk dimasukkan, timbul kegoncangan, sunji, kegoncangan yang sangat berat antara tetap beriman ataukah ya mati dengan dimasukkan ke dalam tempat yang menyala. Akhirnya bayi yang sedang digendong itu berbicara, isbiri ya umi, sabarlah wahai ibu. Itulah di antara satu daripada 5 bayi dalam cerita-cerita di dalam agama kita. Ada 5 bayi yang ketika masih bayi itu bicara, salah satunya adalah anak Sayyidah Masyifah. Nah itu kegoncangan sama kita antara melakukan maksiat atau tidak, kegoncangan hati kita mengikuti tunduk kepada nafsu, tunduk kepada syaitan, akan tetap menggunakan akal sehat kita di dalam keimanan dan ketakwaan. Goncang hati, itulah zulm. Nah itulah ujian untuk masuk surga. Nah termasuk salah satunya ujian harta. Maka bila ada orang yang mengatakan dia cinta kepada surga, ingin masuk ke surga, tapi tidak mau bersedekah dalam artian tidak siap untuk diuji dengan ujian harta, maka pernyataannya itu, pengakuannya itu adalah dusta. Kemudian yang keempat, barang siapa yang mengaku takut akan siksa neraka sementara ia tidak berhenti dari berbuat maksiat atau dosa, maka pengakuannya itu juga adalah dusta. Maka pernah kita sampaikan di majlis ini, ulama mengatakan man amila arba'atan biduni arba'atin lam yastafi' bi'amalihi. Barang siapa yang mengerjakan 4 pekerjaan tidak dibarengi dengan melakukan 4 pekerjaan selanjutnya, maka 4 yang pertama ini sia-sia, tidak ada gunanya. Yang pertama ar-raja'u bin tolak, berharap tetapi tidak berusaha. Yang kedua al-khawf bidunil hadar, takut tapi tidak menghindar. Yang ketiga al-amal bidunil ikhlas, beramal tapi tidak ikhlas, juga sia-sia. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-amal bidunil ikhlas, yang keempat kalau tadi kata gitu. Yang ketiga di antara 3 empat ini, yang kedua yaitu adalah al-khawf bidunil hadar, tidak takutan tapi tidak menghindar. Sama orang tidak bisa berenang, tapi setiap belajar berjalan dipikir, oh aku ini tidak bisa bergumong ya, baju lagi dalam. Jadi orang itu hati-hati. Aku benar jangan bergumong, tapi takut bergumong, takut jatuh, tapi jangan dipikir. Ini apa kisahnya? Artinya apa? Kalau kita takut untuk masuk ke dalam neraka, jangan berjalan di pikiran neraka. Apa maksudnya? Amal-amal yang menyebabkan seseorang itu dimasukkan oleh Allah, ya. Karena amal itu ke dalam neraka, maka wajib dihindari. Kalau kita tidak menghindari, maka kata takut itu pun tidak ada gunanya. Cuma di lidahnya takut, tapi amal-amal maksiat tetap dikerjakannya. Dosa-dosa, ya, apalagi dosa-dosa besar itu tetap dilakukannya. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya makalah yang ke-15 itu menyelesaikan pertemuan kita, penjelasan pertemuan kita pada pertemuan malam Selasa yang lalu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya makalah yang ke-15, 4 alamat celaka dan bahagia. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, alamatul syaqawat arba'atun, tanda orang itu bakal celaka ada 4. Yang pertama, nisyanul qulubil madiyah, wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun.
Yang pertama yaitu adalah melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal semuanya tercatat dengan rapi dan detail di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, makalah yang ke-15 ini masih ada hubungannya, korelasinya dengan makalah yang sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya neraka itu diliputi dengan hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Mujibat an-naru bisyahawat. Maka dengan kita jangan meremehkan dosa. Kenapa? Siapa yang meremehkan dosa, maka jangan dia menyangka dosa-dosanya itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun akan dituntut. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pun kita akan melihat. Dilihatkan semuanya. Sekecil apapun keburukan itu ada pertanggungjawabannya. Di dalam bab ini pernah menjelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu di makalah-makalah yang lain. Di antaranya sering Bapak Ibu kita meremehkan. Ini remeh, tapi ini dosa. Perbuatan dosa, tapi dianggap remeh. Awalnya makruh, tapi kalau keseringan jadi dosa. Apa contohnya? Yang sering kita remehkan nih, minum air. Mau airnya air botol, air gelas, kita minum. Selesai minum, ada habis. Nah, biasa saja menganggap ada apa-apa. Awalnya makruh, tapi kalau sudah kita meremehkan perbuatan yang makruh ini, bisa menjadi haram hukum. Kita tahu ayat Al-Quran, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah melakukan tabdzir, karena orang yang suka tabdzir, melakukan hal-hal yang bisa bahasa kita mubadzir, itu adalah temannya syaitan. Kira-kira syaitan itu masuk surga atau neraka? Menjadi bubuhannya syaitan, kekawanan syaitan, begitu kumpulan awalnya. Benarkah kita punya keinginan untuk menjadi temannya syaitan? Kalau tidak benar. Salah satunya itu kenapa? Karena sama dengan menyiapkan air dan makanan itu sama dengan memberi makan kepada mereka. Jadi pun kawan hukumnya makruh, tapi kalau keseringan berubah hukum. Tapi kita menganggap remeh. Ada ya Ustaz hadisnya tentang bab ini? Ada. Ketika ayat Al-Quran turun, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang kalian dapatkan. Ketika ayat ini turun, di dalam kitab tafsir Al-Bayan dijelaskan bahwasanya ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam dari Abbas Sidin yang bernama Zubair bin Awam. Beliau Zubair bin Awam ketika ayat ini turun bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tentang ayat ini, apakah semua nikmat itu akan ditanya? Apakah juga termasuk seteguk air yang kita minum, seteguk air yang kita minum, dan sebiji kurma yang kita makan, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang dimaksudkan dengan ayat summa latus'alunna, kalian akan ditanya itu.
Maka jawab Rasulullah ketika itu, nah, ya pasti. Jadi kalau kita meremehkan, tidak menghabiskan begitu saja, kita akan dituntut dalam kiamat. Kenapa disia-siakan? Maka sering ulun jelaskan pertemuan kita ini sering diulang dan perlu diulang. Kita selalu diingatkan karena sifat kita manusia itu al-khata' wal nisyan, al-insan mahal khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Karena tidak ingat, diilahi saja ingatnya dia sifat kita. Maka perlu diingatkan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan ingatkanlah. Sesudah peringatan itu ada hal yang bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka itu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Saling mengingatkan di dalam hal kebenaran dan di dalam hal kesabaran. Supaya apa? Supaya jangan kita termasuk al-insan yang qasir, manusia yang merugi. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nah, sampai demikian. Jadi gagasan tabung air sebiji kurma itu jadi dituntut. Maka itu orang kita bahari dulu. Dulu dapat pelajaran dari almarhum Syekh dan Ustaz yang Bakri. Itu kalau nasi bubur, nasi makan, dulu ke bawah, ambil presiden, ambil nah, maksudnya dibuat makan sebiji nasi. Tapi bahasa orang bahari itu cara dapat hadis itu langsung ini masih kekanak-kanak lah. Ada langsung baca hadis kata di sini apa? Kainan nangis di nasinya. Namanya kita katakan dulu, masa itu menangis kesian. Lihat nasi menangis dimakan juga. Apalagi yang berbuah. Bapak ibu kita makan bakso, berbuah atau berbuah itu. Akan kadang-kadang tolongan banyakin buahnya, banyakin buahnya. Ketika dibuah tersisa buah dan itu kadang dihabiskan. Di hari kiamat dituntut kita. Semua ratus alumna yang ini dituntut. Maka itu pun banyak dalam itu. Kalau mau apa? Mau juga mau. Ayo dihirup, dihirup. Walaupun orang lihatnya kan apanya, kamu mungkin dihirup sampai habis. Bahasa orangnya apa? Enak kumpulannya ada karet di bawah. Habisnya orang dulu kan mau kata sama tuh, jangan duduk di tepi pintu, karena pamali, jangan duduk di atas bantal, pamali, itu bahasa yang bahari. Kenapa? Karena bantal tempatnya mushaf, biasa kita nanti kadang-kadang pakai bantal. Etikanya jangankan bantal yang kita letakkan di dalam di atas mushaf Al-Quran. Kalau meja ini pernah dijadikan tempat untuk Al-Quran ngaji, sebagian ulama berpendapat haram kita turun di atas ini. Apa sebetulnya? Sebagian ulama ada terhadap Al-Quran, maka itu kan boleh duduk di bantal. Nah, bahasa orangnya apa? Karena disulah. Karena disulah atau dikeluarkan hadisnya. Sama dengan tadi kita ada menghirup tadi. Kenapa? Lumalatus aluna yawmajidin aminani. Ustaz, ada jalan keluarnya. Ustaz hanya karena kayak Pak, ada. Islam selalu ada solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita hendak makan, hendak minum, beringat makan. Diingatkan kulu washrabu. Ayat Quran Allah berfirman kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Hadis Nabi kul washrab wal bas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wa la tukhila. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah. Jangan berlebih-lebihan dan juga jangan terlalu malam. Jangan terlalu imet. Berlebihan tidak, terlalu imet juga kada. Nah itu ada Qurannya, ada hadisnya ada. Jadi kalau makan itu kira-kira ini badangan bakalan habis atau tidak. Kalau tidak habis, ya maka hindari. Bagusnya bagaimana ambil tuh
secukupnya dulu hitungan habis. Kalau saya terasa kurang, boleh tambah. Ini ada sekalian ya, kali dua tambah. Nah ini bahaya. Bahaya. Maka oleh ulama dikatakan fakir qabla takzimah, berpikir sebelum bertindak. Kenapa? Ada konsekuensinya di belakang. Bintahan Assalamu fil ajalatin nadawah, di dalam kehati-hatian keselamatan, tergesa-gesa kesengsaraan, penyesalan. Maka itu Bapak Ibu yang berbahagia, sama kalau lagi punang terima di dalam pesta itu, walimah, berjumpa mampir, lauknya semuanya dimasukkan, sekali sudah, dua tiga suap, sampai dia habis. Lalu dia biarkan begitu saja. Apakah dikira ketika dia biarkan begitu tidak ada pertanggungjawaban, dia ada apa? Pasti ada udah nanti. Pasti ada. Nah, caranya tadi begitu, secukupnya saja. Kalau kita ustaz itu kan ambil suangan, kalau diambil ke rumah kayak banyak. Memang namas makannya ketika selesai yasin nanto takbiran masih sepiring. Cukup nasinya, lauknya setengah kalaunya. Tambah sedikit, tapi nasi bercukup, makan habis. Tersisa nasinya kata habis. Nah, ketika tidak sehabis tadi, niatkan ini untuk hewan. Diniatkan. Maka ketika kita niatkan selamat dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah pentingnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma sama. Minum air gelas teh. Namun kada habis tadi bagusnya Pak, bawa keluar, siramkan ke tanah, sedekah ke tanah, dapat pahala kita di hari kiamat kada dituntut. Ada bunga, siramkan ke bunga, tapi jangan pakai kopi minum teh, mati bukan. Ada solusinya. Itu yang bisa kita lakukan. Kenapa? Rumalakus aluna yauman idzin manima. Nah, yang dengan kita Bapak Ibu suah melakukannya, ini kan kecil nih. Belum lagi yang dengan kita suah berdusta, apalagi sering berdusta. Dusta kayak masa ini jadi masalah Tuhan kayak jangan diremehkan. Dusta itu di dalam hadis Nabi dikatakan sebagai Oksud dulu bikadibut kata Rasulullah SAW, yang artinya kepalanya dosa itu, kepalanya itu adalah dusta. Dosa itu banyak, tapi kepalanya itu adalah dusta. Oksud dulu bikadibut, kepalanya dosa adalah dusta. Maka jangan dengan kita meremehkan dusta. Ia kembali kadibat kata Nabi, tinggalkan kalau kalian ibadah berdusta. Kalau kada menuruti, kurang kada taat, tapi kada takwa, kalau kada takwa pantasnya dihukum. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dengan kita macam mana, bagaimana bahasanya kita memang punya suatu dusta, kita meremehkan tadi yang masalah makanan minuman tadi memang selama ini cuek, terbuang itu saja. Bagaimana caranya? Watubu ilallahi taubatan, bertaubat kita kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ustaz saya caranya minta ampun kepada Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, minta ampun kepada Allah, ya Allah, lebih ya Allah kepada makan, membuang nasi sembarangan, minuman dicuekin aja. Kalau seandainya begitu itulah dosa ya Allah, maka ambillah dosa-dosa hamba dalam hal itu ya Allah. Dan Allah maha pengampun. Tapi kalau dengan kita mengatakan kayak sedikit masalah kalau bukan Allah belum sempat lalu ini apa lalu taubat aja kita minta ampun. Nah bentuk taubat itu kan hukumnya tiga. Yang pertama jangan lagi mau ulangi itu, jangan lagi berbuat setiap mau minum mau kada habis sadarkan oh ini kada habis sedekahkan. Lebih cantik lagi apa kalau dia ikhlas itu buka tempatnya, buang, nah kita tolong pemulung, bersedekah dengan pemulung. Kenapa? Menolongnya ada bayaran untuk buka-bukakan. Dapat dua pahala kita. Pahala sedekah untuk tanah, untuk bunga, pahala juga untuk pemulung.
nyamannya mampir kita ya kambing sih. Kalau ini kumpulkan semuanya, nyamannya. Itu dari pahala ringan kecilnya, tapi kan pasti ikhlas. Ya Allah kan ikhlas. Sudah lama mengungkapkan kalau ikhlas juga minta keratnya. Bisa jadi keikhlasan dari apa yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, haji, kita umur kita kan ada satu pun yang diterima. Ternyata itu yang Allah terima. Itu yang membuat kita masuk surga. Ada tahu kita. Ada tahu. Karena itu yang ikhlas, yang banyak ada di ikhlasnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, muslimin muslimah, rahimahullah. Nah itu dengan kita ya dikatakan asyaqawah. Orang celaka itu kalau merupakan dosa-dosa masa lalu. Taubati, satu caranya apa tadi? Berhenti, jangan lagi menggawi. Yang kedua, sesali. Aku yang menyesal betul dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, ganti dengan amal-amal soleh. Salah satu contoh amal solehnya modal itu, yaitu tadi, kalau kita minum air gelas tadi sengaja dibukakan. Mudah-mudahan ini menjadi pahala penghapus penutup dosa-dosa yang telah. Sebagaimana dikatakan di sini, yang namanya dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang berbahagia, semuanya tercatat, semuanya tertulis, maklum semuanya. Sekecil apapun dosa kita, tetap ada catatannya. Baik itu catatan yang ada ya dicatat oleh malaikat ataupun catatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah itu Asy-Syahid, yang Maha menyaksikan, yang hadir menyaksikan, mengetahui. Dan itu ya menjadi saksi hari kiamat. Dikatakan di dalam beberapa kitab tafsir bahwasanya di hari kiamat nanti yang akan menjadi saksi atas setiap perbuatan hamba itu yang pertama adalah anggota fisiknya. Anggota fisik kita nih, tangan kita, betis kita, itu kadang menjadi saksi. Mata kita menjadi saksi ketika mulut kita terkunci dalam surah Yasin. Semua akan jadi saksi. Itu yang pertama. Saksi yang kedua adalah di mana bumi kita pijak. Itu yang kedua akan menjadi saksi. Kalau tak ada lagi orang yang melihat, manusia berada yang melihat, tapi yang akan menjadi saksi siapa? Bumi di mana kita berada dan kita melakukan keburukan itu dia akan menjadi saksi. Kebaikan yang kita lakukan dia akan menjadi saksi. Ada awal kita. Kenapa kita ada di bumi ini? Karena dia akan Maha Sempurna. Semua kita di sini. Di mana bumi kita berpijak, di situ kita dituntut. Jadi saksi. Yang ketiga, ini saksi yang tidak bisa dipungkuli, tidak bisa diputuskan kita. Tidak bisa lari dari siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Itu saksi nanti. Maka dengan kita tidak bisa untuk tidak mengakui apa yang telah kita lakukan. Dan itu terpelihara makhluk sampai kiamat. Maka nanti orang yang masuk ke dalam surga itu macam-macam modelnya. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, ada. Ya, ketika yaumul faksi kami dibangkitkan, dijemput langsung masuk surga. Ada sawat ke masyar, tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada sirat, langsung masuk surga. Dan orang-orang itu min ummati Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Muhammad. Berapa jumlahnya? 70.000. Dalam satu riwayat dikatakan tadi. Akhirnya ini kita masuklah. Allah malam, sedangkan walinya langsung 1.000, mungkin juta jumlahnya. Ini 70.000 kan? Dan kita tahu kita. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ada lagi yang nanti tetap dihisab. Dihisab dari kiamat, tapi hisaban yasira, ringan hisabnya. Nah, orang yang ringan hisabnya ini dijelaskan oleh Ibnu Bakir, karena beliau menjelaskan. Orang yang dihisab dengan hisab yang ringan itu, ketika sedang disidang, hanya antara dia dan Allah. Jadi amal-amal ibadahnya, amal-amal yang dilakukannya di dalam hidup, semuanya diperlihatkan kepadanya. Amal baiknya diperlihatkan, amal buruknya diperlihatkan kepadanya. Tapi ketika Allah sudah perlihatkan, maka Allah memaafkannya.
Itu tadi semuanya ada catatannya, semuanya ada pada sisi Allah, semuanya nanti akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Melihat semuanya. Keburukan yang dilihat, kebaikan yang dilihat. Tapi oleh Allah apa? Allah maafkan dia. Jadi Allah maafkan masuk surga tanpa perlu masuk ke neraka. Yang ketiga, dihisab, tapi hisab yang berat. Itu nanti orang yang ketika catatan amalnya Allah berikan pada tangan kirinya dan atau dari belakangnya. Nah itulah dengan kita setiap berwudu dan memohon kepada Allah. Allahumma qini kita biyamini wa hasibni hisaban yasira wa la tuqini kita biyasari wa la bimawahi sahih. Ya Allah, berikanlah catatan amal hamba nanti dari kiamat pada tangan hamba. Janganlah ya Allah memberikan catatan amal hamba pada tangan kiri hamba, apalagi dari belakang hamba. Nah, yang ashabul yamin itu ashabul shimal dalam surah Al-Waqi'ah. Itu kita selalu baca kan setiap subuh. Itu jadi amalan kita supaya mengingatkan kita hati-hati. Jangan sampai catatan amal diberikan pada tangan kiri kita. Nah itu orang yang berat hisabnya. Orang yang berat hisab ini Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah dihisab dilihatkan amalnya, ternyata amalnya lebih berat dibandingkan amal baiknya. Maka supaya dia seimbang, berapa lama dihukum masukkan ke neraka itu. Dibersihkan. Maka ada itu yuzakihim, Allah mensucikan mereka, membersihkan mereka. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bila ada orang yang beriman, Muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam neraka, itu menurut ulama bukan karena bencinya Allah kepada mereka, tapi bentuk kasih sayang. Tapi tetap berkatanya mati. Ya, itu ilustrasi mudahnya begini. Kita punya anak, kakinya kotor, tangannya kotor, izinkan masuk rumah atau tidak? Nah, dari wadeka, tak mungkin, enak aja mamanya, basuh betis dulu, basuh tangan dulu, jalan belakang, ada boleh jalan depan, jalan depan karpet, jalan belakang, oh ya, siap-siap itu. Maka jalan belakang itu banyak garu-garunya, ada dapat sakit. Jalan depan ke karpet, ya itulah konsekuensinya. Kenapa peringkat? Artinya apa? Jangan sampai kita dibersihkan di akhirat ini hanya kita bersih diri. Maka Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-Nya yang bertaubat. Allah mencintai hamba yang suka mensucikan dirinya. Sucilah dan batin kita. Jangan menghalangi di akhirat sebentar orang dunia. Kita bersuci, suci lahir dan suci batin. Nah itu maksudnya. Maka dengan kita jangan pernah melupakan dosa-dosa yang kita lalu, tidak akan diampuni kalau kita tidak berhenti. Samalah dosa kita sesama kita tidak akan diampuni oleh Allah sampai orang yang kita zalimi memaafkan kita. Maka itu Guru Batin pernah menjelaskan, ulama mengatakan bahwasanya melakukan kezaliman kepada sesama kita lebih berat taubatnya dibandingkan dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang pertama ini, kalau kita ingin tidak celaka, hendaklah kita mulai sekarang untuk mengingat dosa-dosa kita dalam artian mentaubatinya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin berkahwin, sedangkan 3 hal lain insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan malam Selasa yang akan datang. Inilah yang dapat dijelaskan pada malam ini. Bila mana dalam penyampaian ini ada salah dan khilaf, perlu minta ridho dan minta maafnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.